Selamat datang di channel kami menelusuri sejarah. Kita akan mendalami sedikit kisah seorang wali Allah yang sangat populer di Nusantara. Di video ini, kita akan membahas Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dari masa kecil sampai menjadi seorang wali Allah hingga beliau wafat. Masa kecil dan asal-usul Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik, yang dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu wali Songo yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau lahir di wilayah Persia, tepatnya di Kasan, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam pada masanya. Maulana Malik Ibrahim berasal dari keluarga yang mulia, di mana ayahnya adalah seorang ulama besar dan ibunya adalah keturunan bangsawan yang taat beragama. Dari kecil, ia dididik dalam suasana yang sangat religius, mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf sejak usia dini. Kepribadiannya yang lembut dan kecerdasannya yang luar biasa membuatnya disayangi oleh keluarganya dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang keilmuan Islam, sehingga pada usia muda, sudah mampu menguasai beberapa cabang ilmu keislaman, pendidikan dan perjalanan spiritual. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Maulana Malik Ibrahim melanjutkan pendalaman ilmu di berbagai pusat pendidikan Islam di Timur Tengah, termasuk di Makkah dan Madinah. Di sana, ia bertemu dengan banyak ulama besar yang memperluas wawasan keilmuannya, terutama dalam bidang dakwah dan sufisme. Selain itu, ia juga belajar strategi dakwah yang bijak dan pendekatan yang lembut dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat non-muslim. Dalam perjalanannya, ia sering mengembara ke berbagai wilayah seperti Gujarat, India. Di Gujarat, ia mempelajari metode perdagangan dan diplomasi karena ia menyadari bahwa perdagangan adalah salah satu pintu yang efektif untuk berdakwah. Di Gujarat inilah ia juga menikah dan membangun keluarga sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Nusantara. Perjalanan ke Nusantara. Pada akhir abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim memulai perjalanan ke Nusantara. Ia memilih Gresik, sebuah kota pelabuhan strategis di Jawa Timur, sebagai tempat dakwahnya. Kedatangannya ke tanah Jawa bukan tanpa alasan. Pada masa itu, kerajaan Majapahit, yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha, sedang mengalami kemunduran. Dalam situasi ini, Maulana Malik Ibrahim melihat peluang besar untuk memperkenalkan ajaran Islam sebagai solusi spiritual dan sosial. Sunan Gresik tiba di Gresik sekitar tahun 1404 Masehi. Ia membawa misi mulia, menyebarkan Islam dengan cara yang damai, bijaksana, dan menghormati kearifan lokal. Beliau memulai dakwahnya dengan cara yang sangat unik, yaitu melalui pendekatan kemanusiaan dan perdagangan. Metode dakwah yang bijaksana. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai sosok yang sangat arif dan bijaksana. Salah satu metode dakwahnya yang terkenal adalah pendekatan sosial. Beliau sering membantu masyarakat kecil, terutama petani, dengan mengajarkan teknik bercocok tanam yang lebih efektif. Ia juga memperkenalkan tanaman baru seperti sayur-sayuran yang sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat setempat. Hal ini membuatnya dicintai oleh masyarakat. Selain itu, ia mendirikan pondok pesantren sederhana sebagai pusat pembelajaran Islam. Di pesantren ini, ia mengajarkan tauhid, fikih, dan akhlak kepada murid-muridnya. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai tabib yang ulung. Banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta pengobatan. Dengan cara ini,
ia tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik mereka, tetapi juga perlahan-lahan mengenalkan Islam sebagai jalan hidup. Hubungan dengan penguasa lokal. Sebagai seorang pendakwah, Maulana Malik Ibrahim juga menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Ia tidak pernah memaksakan ajaran Islam, tetapi menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh toleransi. Ia sering berdialog dengan para pemimpin setempat, menunjukkan keindahan Islam melalui akhlak dan tindakannya. Peran dalam Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai pionir dakwah Islam di Jawa. Ia menjadi salah satu tokoh yang membuka jalan bagi para Wali Songo lainnya untuk melanjutkan misi Islamisasi di Nusantara. Kepemimpinannya yang penuh hikmah menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Wafat dan peninggalan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Meter dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Makamnya hingga kini menjadi salah satu situs ziarah yang penting bagi umat Islam di Indonesia. Peninggalannya tidak hanya berupa ajaran Islam yang ia tanamkan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan yang harmonis. Makam Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi, serta menjadi salah satu tujuan ziarah utama umat Islam di Indonesia. Tidak jauh dari lokasi masjid, terdapat makam Maulana Malik Ibrahim yang hingga kini menjadi salah satu situs ziarah penting bagi umat Islam di Indonesia. Makam ini sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah, terutama pada hari-hari tertentu seperti Maulid Nabi dan bulan Ramadan. Keberadaan makam ini semakin memperkuat nilai sejarah dan spiritual Masjid Sunan Gresik. Lokasi dan akses makam Sunan Gresik. Makam Sunan Gresik terletak di Desa Gapura, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, mudah dijangkau dari pusat kota Gresik, hanya sekitar 2 km dari alun-alun kota. Makam ini berada di kawasan yang ramai, dikelilingi oleh pasar tradisional, toko oleh-oleh khas Gresik, dan pemukiman penduduk. Selain itu, fasilitas akses seperti jalan raya yang baik, tempat parkir yang memadai, dan transportasi umum menjadikan makam ini mudah diakses oleh para peziarah dari berbagai daerah. Sejarah makam Sunan Gresik. Makam Sunan Gresik merupakan tempat peristirahatan terakhir Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Makam ini adalah salah satu makam Islam tertua di Indonesia, mencerminkan sejarah panjang penyebaran Islam di Nusantara. Tertulis dalam batu nisan makamnya, inskripsi menggunakan bahasa Arab dengan gaya kaligrafi kuno yang menyebutkan tahun wafatnya, yaitu 822 Hijriah, atau tahun 1419 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa Sunan Gresik adalah salah satu tokoh awal yang menyebarkan Islam di tanah Jawa sebelum datangnya para Wali Songo lainnya. Arsitektur dan keunikan makam Sunan Gresik. Makam Sunan Gresik memiliki arsitektur sederhana namun penuh makna. Kompleks makam dibangun dengan perpaduan gaya Islam dan tradisional Jawa, mencerminkan akulturasi budaya yang terjadi pada masa itu. Berikut adalah beberapa keunikan dari makam ini. 1. Bangunan utama makam. Makam Sunan Gresik berada di sebuah ruangan yang dilindungi oleh bangunan utama berbentuk joglo dengan atap tumpang. Bangunan ini melambangkan kesederhanaan dan keagungan. Di dalamnya, makam Sunan Gresik dilindungi oleh cungkup atau bangunan kecil berbahan kayu
yang dihiasi ukiran khas Jawa. 2. Batu nisan kuno. Batu nisan Sunan Gresik berbahan batu andesit yang kokoh, diukir dengan kaligrafi Arab bertuliskan nama beliau dan tahun wafatnya. Ukiran pada nisan ini mencerminkan seni Islam yang berkembang pada masa itu. Keberadaan batu nisan kuno ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi para peziarah dan sejarawan. 3. Kompleks pemakaman. Selain makam Sunan Gresik, kompleks pemakaman ini juga menjadi tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting lainnya, termasuk beberapa kerabat dan murid beliau. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini telah lama menjadi pusat keagamaan. 4. Pintu gerbang dan ornamen tradisional. Pintu masuk kompleks makam dihiasi dengan gapura tradisional khas Jawa, menambah kesan sakral. Ornamen pada gapura ini juga memadukan simbol-simbol Islam dan budaya lokal, seperti ukiran bunga teratai yang melambangkan kesucian. Tradisi dan ritual di makam Sunan Gresik. Makam Sunan Gresik menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh peziarah, terutama pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nisfu Syaban, dan Idul Fitri. Beberapa tradisi dan ritual yang biasa dilakukan di makam ini antara lain: 1. Ziarah dan doa. Para peziarah datang untuk mendoakan arwah Sunan Gresik, memohon keberkahan, dan mengenang jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam. Mereka membaca Al-Fatihah, Yasin, dan tahlil di depan makam. Tradisi ini dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghormatan. 2. Tabur bunga. Sebagai bentuk penghormatan, banyak peziarah yang membawa bunga segar untuk ditaburkan di makam. Tabur bunga ini tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga simbol penghormatan kepada Sunan Gresik sebagai wali Allah. 3. Kajian dan ceramah keagamaan. Di kompleks makam, terutama pada momen tertentu seperti haul peringatan wafat, sering diadakan kajian atau ceramah keagamaan yang dihadiri oleh banyak jamaah. Acara ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pengetahuan agama sekaligus mengenang perjuangan Sunan Gresik. Pengelolaan makam Sunan Gresik. Makam Sunan Gresik dikelola dengan baik oleh yayasan lokal yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan, kebersihan area, serta kenyamanan peziarah. Di area makam terdapat fasilitas seperti mushola, toilet, dan tempat istirahat bagi para pengunjung. Selain itu, ada pula pedagang kecil yang menjual makanan, minuman, serta cenderamata khas Gresik seperti songkok, pece, dan kue legendaris khas Gresik, yaitu kue pudak. Nilai spiritualitas makam Sunan Gresik. Bagi umat Islam, makam Sunan Gresik tidak hanya menjadi tempat sejarah, tetapi juga menjadi pusat spiritualitas. Kehadiran makam ini mengingatkan para peziarah akan pentingnya dakwah, keikhlasan, dan perjuangan dalam menegakkan agama. Sunan Gresik dikenang sebagai sosok yang tidak hanya memperkenalkan Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam bisa berdampingan dengan budaya lokal tanpa konflik. Wisata religi dan kebudayaan. Selain sebagai destinasi religi, makam Sunan Gresik juga menjadi bagian dari wisata budaya di Gresik. Banyak pengunjung dari luar daerah, bahkan luar negeri, yang datang untuk menyaksikan warisan sejarah dan kebudayaan yang ada di kompleks makam ini. Pemerintah daerah sering mempromosikan makam Sunan Gresik sebagai salah satu destinasi wisata religi unggulan di Jawa Timur. Dengan suasana yang khusyuk dan sejarah yang mendalam, makam Sunan Gresik
adalah tempat yang memberikan pengalaman spiritual dan historis yang mendalam. Berdirinya Masjid Sunan Gresik, kisah peninggalan Islam awal di Nusantara. Masjid Sunan Gresik, yang juga dikenal sebagai Masjid Jami Gresik, merupakan salah satu situs bersejarah yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan awal penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Masjid ini terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam tertua di Indonesia. Masjid Sunan Gresik tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga warisan budaya dan sejarah yang menyimpan kisah mendalam tentang perjuangan dakwah dan akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal Jawa. Awal mula berdirinya Masjid Sunan Gresik. Masjid Sunan Gresik diperkirakan berdiri pada abad ke-15, di masa Wali Songo mulai aktif menyebarkan Islam di wilayah Jawa. Pendirian masjid ini dikaitkan dengan peran Sunan Gresik, atau yang dikenal juga sebagai Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa dan dianggap sebagai pelopor penyebaran ajaran Islam yang pertama kali menginjakkan kaki di wilayah tersebut. Maulana Malik Ibrahim, yang berasal dari Persia, yang sekarang diberi nama Iran, tiba di Gresik sekitar tahun 1404 Masehi. Saat itu, Gresik merupakan pelabuhan penting di pantai utara Jawa, tempat berbagai pedagang dari Cina, Arab, India, dan Nusantara bertemu untuk berdagang. Sebagai seorang ulama dan saudagar, Maulana Malik Ibrahim memanfaatkan posisi strategis Gresik sebagai pintu masuk untuk menyebarkan Islam melalui pendekatan perdagangan, pendidikan, dan budaya. Dalam proses dakwahnya, Maulana Malik Ibrahim membangun Masjid Sunan Gresik sebagai pusat ibadah, sekaligus tempat belajar agama Islam bagi masyarakat sekitar. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan yang penting. Melalui masjid ini, ajaran Islam yang penuh kedamaian dan toleransi diperkenalkan kepada masyarakat Jawa yang saat itu masih dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme. Arsitektur masjid. Masjid Sunan Gresik dibangun dengan perpaduan arsitektur khas Jawa dan pengaruh Timur Tengah. Hal ini terlihat dari penggunaan kayu sebagai bahan utama konstruksi, atap bertingkat yang menyerupai limas, dan tiang-tiang penyangga besar yang menghiasi bangunan utama masjid. Atap masjid berbentuk tumpang tiga, yang melambangkan filosofi trilogi keislaman, iman, Islam, dan ihsan. Bentuk ini juga mencerminkan adaptasi terhadap budaya lokal, di mana struktur atap serupa sering digunakan dalam arsitektur tradisional Jawa, seperti pendopo dan candi. Tiang-tiang masjid dibuat dari kayu jati yang kokoh, melambangkan kekuatan dan keteguhan iman. Pada bagian dalam masjid, terdapat mimbar sederhana yang digunakan sebagai tempat khotbah. Selain itu, ornamen masjid dihiasi dengan ukiran-ukiran kaligrafi Arab yang menggambarkan ayat-ayat Al-Quran, mencerminkan estetika seni Islam. Keindahan dan kesederhanaan masjid ini menjadi bukti nyata akulturasi budaya antara Islam dan tradisi lokal. Fungsi dan peran Masjid Sunan Gresik. Sejak didirikan, Masjid Sunan Gresik tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan aktivitas sosial. Maulana Malik Ibrahim menggunakannya sebagai tempat untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal, termasuk melalui pendekatan budaya. Beliau dikenal bijaksana dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang santun, toleran,
dan menghormati tradisi setempat. Masjid ini juga menjadi tempat musyawarah masyarakat, di mana berbagai masalah sosial diselesaikan secara bersama-sama. Fungsi masjid sebagai pusat komunitas ini mencerminkan semangat gotong royong yang kuat dalam budaya Jawa, yang kemudian diperkuat oleh nilai-nilai Islam. Pengaruh Masjid Sunan Gresik pada perkembangan Islam di Jawa. Masjid Sunan Gresik menjadi salah satu tonggak awal penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dari masjid inilah ajaran Islam mulai menyebar ke berbagai daerah lain, melalui para murid dan pengikut Sunan Gresik. Keberhasilan dakwah Maulana Malik Ibrahim di Gresik menjadi inspirasi bagi wali Songo lainnya untuk melanjutkan perjuangan menyebarkan Islam di Nusantara. Masjid ini juga menjadi saksi bisu transformasi sosial dan budaya yang terjadi di Jawa, di mana Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga bagian integral dari identitas masyarakat, nilai-nilai toleransi, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang diajarkan melalui masjid ini tetap relevan hingga kini. Pelestarian Masjid Sunan Gresik. Saat ini, Masjid Sunan Gresik terus dijaga dan dilestarikan sebagai situs bersejarah. Renovasi dan perawatan dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian arsitekturnya. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat bekerja sama untuk menjaga masjid ini agar tetap menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Masjid Sunan Gresik tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan keberagaman. Keberadaannya mengingatkan kita pada pentingnya menjaga warisan leluhur, menghormati perbedaan, dan merawat semangat kebersamaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Inilah kisah perjalanan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dari masa kecil hingga menjadi seorang wali Allah. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.